Setelah permainan kelereng berakhir, para peserta yang kembali ke tempat tidur masing-masing terkejut karena ternyata Tante Minyo tidak dieliminasi dan beruntung tidak ikut serta dalam permainan kelereng. Scene berpindah, di mana frontman masih khawatir karena belum bisa menemukan penyusup di dalam arena permainan. Sementara para investor akan datang berkunjung. Oleh sebab itu, ia tetap meminta para panitia untuk selalu waspada dan terus mencari penyusup itu dimanapun berada. Tak lama kemudian, tamu VIP pun tiba. Mereka pun langsung disambut oleh frontman dan yang lainnya. Para tamu VIP juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Tuan rumah permainan meminta frontman untuk mewakilinya serta menyambut dan melayani para tamu VIP karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain. Uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya, sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana. Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum pelayan lainnya agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP, sekaligus merekam kejadian dengan ponselnya sebagai bukti. Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Para peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah karena mereka merasa nomor itu pasti yang aman. Gi-hun merasa bingung karena hanya tersisa nomor 1 dan 6. Di saat Gi-hun ingin mengambil nomor 1, pemain lain datang memohon kepadanya agar mengambil nomor 1 karena selama ini dia hidup selalu menjadi seorang pengecut dan mencoba melawan dirinya sendiri, ingin memberanikan diri menjadi urutan paling awal. Mendengar curhatannya, Gi-hun pun mengalah dan membiarkannya mengambil nomor 1. Setelah pemilihan, mereka berada di sebuah jembatan kaca dengan batas waktu 16 menit. Setiap pemain harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan mereka. Jembatan kaca itu terbuat dari dua jenis kaca biasa dan kaca keras. Jika mereka salah melangkah, maka mereka akan langsung terjatuh dan meninggal di tempat. Pemain awal adalah tugas yang paling berat karena dia harus menentukan kaca mana yang harus dia langkahi agar selamat. Jika peserta urutan awal salah melangkah satu kaca saja, maka pemain urut belakang dapat mengetahui kaca mana yang keras, dan peserta terakhir juga tidak mudah karena ia harus dikejar dengan waktu yang terus berjalan. Permainan kelima pun dimulai. Satu persatu pemain mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut. Sedikit dari mereka gagal memilih kaca yang benar, dan pemain pun menjadi tidak sabar, memutuskan untuk saling mendorong satu sama lain supaya mengetahui kaca yang benar. Sampailah Doksu di posisi paling terdepan. Tidak ada yang berani melawannya, apalagi mendorongnya. Bersikeras bahwa ia tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos dari permainan ini. Tante Minyo tepat di belakang Doksu, mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya karena mereka telah berjanji untuk saling percaya dan keluar bersama dari permainan ini. Akan tetapi Doksu mengkhianatinya. Oleh karena itu, Tante Minyo pun merasa kesal, dan sekarang tersisa hanya 4 pemain. Seorang pemain di posisi terdepan ternyata seorang pekerja di pabrik kaca. Ia dapat membedakan kaca yang kuat dan kaca yang biasa. Dengan kemampuannya itu, ia pun berhasil membawa Sangwoo, Sebyok, dan Gi-hun hingga hanya tersisa memilih kaca yang terakhir. Frontman yang mengetahui kecurangan itu pun lantas dengan sengaja mematikan lampu di arena permainan. Dia pun merasa kesulitan menemukan kaca yang benar. Sangwoo yang berada tepat di belakang posisi pria itu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia nekat mendorong pemain terdepan. Padahal berkat pemain itu, mereka bisa maju dengan selamat. Tepat di detik-detik terakhir, Sangwoo, Sebyok,
dan Gi-hun pun segera berlari sebelum akhirnya jembatan kaca itu pun dihancurkan sehingga kaca-kaca itu pun terbang dan menggores beberapa bagian tubuh mereka. Mereka bertiga dikembalikan ke tempat peristirahatan seperti biasa. Gi-hun yang merasa protes tindakan Sang-woo karena tega mendorong peserta di depannya. Dia tak menyangka teman yang begitu baik dikenalnya sekarang berubah menjadi iblis yang mematikan. Perdebatan pun terjadi. Tak lama kemudian panitia datang membawakan pakaian khusus bagi mereka yang telah bertahan di babak final ini. Kang Se-byok ternyata terluka parah di bagian perutnya akibat pecahan kaca yang menimpanya pada permainan sebelumnya. Dia pun menyembunyikan luka itu dan mencoba bertahan diri dengan memperban luka dengan kain seadanya. Sementara Junho yang melayani para tamu VIP dengan berat hati menerima ajakan Wik-wik, salah satu anggota VIP yang tertarik pada Junho. Di saat tamu VIP itu melepaskan seluruh pakaiannya, Junho pun memecahkan telur tamu VIP tersebut dan menodongkan senjata ke arahnya. Junho merekam dan ingin mendapatkan bukti yang kuat dari tamu VIP yang ketakutan serta menahan rasa sakit dan akhirnya pun pingsan. Setelah Junho mendapatkan informasi yang jelas, akhirnya dia memutuskan kabur dari pulau tersebut menggunakan alat penyelam. Frontman yang mengetahui hal itu segera mengarahkan anak buahnya untuk mengejar penyusup itu. Setibanya di tepi pantai, Junho langsung menelepon rekan polisinya, meminta bantuan untuk menolongnya, serta mengirim bukti berupa foto dan video yang dia peroleh. Namun sialnya, ternyata sinyal di sana tidak cukup kuat untuk mengirim bukti tersebut, hingga akhirnya Junho tertangkap di sebuah tebing jurang. Frontman meminta Junho ikut bergabung bersamanya dan mengungkapkan siapa di balik topeng itu. Junho yang tidak percaya sama sekali bahwa itu adalah benar kakak kandungnya sendiri yang bernama In-ho. Junho yang terlihat syok akhirnya ditembak oleh kakak kandungnya sendiri karena menolak ajakannya. Junho pun jatuh dan hanyut di dalam laut tersebut. Kembali ke tiga peserta finalis, mereka disajikan makanan mewah sebagai hadiah karena telah mampu bertahan hingga sejauh ini. Gi-hun dan Sang-woo terlihat sangat lahap menyantap makanan enak tersebut. Akan tetapi Kang Se-byok bahkan tak mampu memotong daging steak yang di depan mejanya karena menahan rasa sakit yang di perutnya. Setelah waktu makan berakhir, para panitia sengaja meninggalkan sebuah pisau di meja tiap-tiap peserta. Entah apa maksud dan tujuan tersebut. Akan tetapi para peserta tetap mengambil pisau itu sebagai bertahan hidup, melindungi diri di sana. Setelah itu, mereka pun beristirahat di tempat tidur masing-masing. Gi-hun pun menghampiri Kang Se-byok dan bercerita tentang hidup dan keluarganya, serta mengajaknya untuk bekerja sama mengalahkan Sang-woo yang terlihat kejam di permainan sebelumnya. Tak lama kemudian, Kang Se-byok tak sadarkan diri. Gi-hun yang kepanikan mencoba meminta bantuan ke panitia, tetapi hasilnya nihil. Gi-hun yang terkaget melihat Kang Se-byok telah berlumuran darah di kasurnya. Menyadari bahwa Sang-woo lah yang membunuhnya, ia pun segera membalas dendam pada Sang-woo, yaitu teman masa kecilnya dahulu dan sekarang menjadi musuh besarnya. Gi-hun yang ingin menyerang Sang-woo dihalangi oleh panitia dan melihat jasad Kang Se-byok dibungkus peti mati. Keesokan harinya, permainan ke-6 pun dimulai, dan ini permainan yang terakhir. Panitia menjelaskan, meminta kedua pemain untuk memilih bentuk segitiga atau kotak dan menentukan siapa penyerang dan penjaga. Gi-hun dengan tatapan tajam melihat Sang-woo memilih bentuk segitiga. Koin emas pun dilemparkan dan mendapatkan bentuk segitiga, yang dimana Gi-hun lah menjadi seorang penyerang dalam permainan ini. Mereka berada di lapangan tepatnya pada saat permainan pertama dahulu, yaitu lampu merah, lampu hijau, dan saat ini permainan yang mereka mainkan adalah Squid Game atau permainan cumi-cumi, dan peraturannya pun cukup sederhana. Pertama, penyerang harus masuk ke dalam bentuk cumi-cumi, berlari dengan satu kaki, melewati pertahanan penjaga, dan menginjak kepala cumi-cumi, dinyatakan menang. Kedua, tugas penjaga mendorong penyerang agar keluar dari bentuk cumi-cumi
dinyatakan menang. Dan ketiga, jika terjadi sesuatu tak terduga di antara pemain dan tak bisa melanjutkan selama permainan berlangsung, maka pihak penjagalah pemenangnya. Pada permainan Squid Game ini tidak ada batasan apapun, bahkan menggunakan kekerasan diperbolehkan, dan permainan pun dimulai. Gi-hun sengaja mengelabui Sang-woo, mengambil segenggam pasir dan melemparnya ke mata Sang-woo sehingga Sang-woo tak dapat melihat dengan jelas. Gi-hun pun bergerak dengan santai ke leher cumi-cumi, dan tiba-tiba hujan pun turun membasahi lapangan itu. Mereka pun mulai saling menyerang menggunakan pisau. Sang-woo saat itu berhasil melukai paha Gi-hun dan mencoba menyerang dengan ganas. Beruntungnya, pisau mengenai telapak tangan kiri Gi-hun sebagai pelindung. Gi-hun pun mencoba membalikkan keadaan dengan menggigit kaki Sang-woo. Dia pun menjerit kesakitan dan terbaring lemah. Gi-hun lalu menancapkan pisau ke arah Sang-woo. Akan tetapi, Gi-hun merasa kasihan pada Sang-woo dan berjalan menuju kepala cumi-cumi. Namun, belum sempat di sana, Gi-hun berubah pikiran. Dia kembali ke arah Sang-woo. Gi-hun mengatakan bahwa peraturan ketiga permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain setuju. Mendengar hal itu, panitia tidak jadi menembak Sang-woo. Gi-hun meminta Sang-woo untuk pulang bersama dan menyudahi permainan ini. Tak disangka, Sang-woo yang merasa putus asa lalu bunuh diri di hadapan Gi-hun. Gi-hun pun merasa bersalah dan menangis sekuat-kuatnya, ditemani air hujan tiada henti. Scene berpindah di mana Gi-hun sudah keluar dari permainan itu, dan ketika dia mengecek saldo di ATM-nya, ternyata benar sesuai yang dijanjikan. Ia memperoleh 45,6 miliar won atau setara dengan 459 miliar rupiah. Di saat Gi-hun berjalan pulang ke rumah, dia bertemu dengan ibu Sang-woo. Dia menanyakan di mana Sang-woo akhir-akhir ini. Gi-hun memilih tak berani menjawab dan bersedih karena Sang-woo bunuh diri di permainan terakhir. Setibanya di rumah, dia mendapati ibunya telah meninggal dunia akibat telah lama menderita penyakit diabetes. 1 tahun telah berlalu. Gi-hun terlihat tak terurus, hidup sebatang kara, meratapi kehidupan. Tak lama kemudian, datang seorang wanita tua, menawarkan untuk membeli bunganya. Gi-hun yang merasa iba pun membeli setangkai bunga tersebut. Dia melihat adanya sebuah tiket permainan yang dahulu dia dapatkan dan menemukan sebuah alamat gedung. Dia pun penasaran akan hal itu dan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di sana, Gi-hun pun terkejut melihat bahwa itu kakek Il-nam. Dia tak percaya bahwa kakek Il-nam masih hidup, padahal seharusnya kakek Il-nam sudah mati tereliminasi pada saat permainan kelereng bersamanya. Gi-hun lantas marah menanyakan siapa kau sebenarnya dan kenapa kau lakukan ini semua. Kakek Il-nam pun menjawab, apa yang membedakan orang memiliki banyak uang dan yang tidak memiliki uang? Jika kau memiliki banyak uang, kau dapat membeli semuanya dengan mudah. Lantas, jika kau tak memiliki uang, hidupmu akan tersiksa, bahkan direndahkan. Itulah alasannya dia membuat permainan ini ikut serta untuk bersenang-senang dan ingin merasakan masa kecilnya bahagia kembali. Tepat pukul jam 12 malam, kakek Il-nam menghembuskan nafas terakhirnya dan Gi-hun pun menyimpan rasa marah, lantas meninggalkan kakek Il-nam begitu saja. Keesokan harinya, Gi-hun mencoba untuk merubah gaya hidupnya dan berjumpa dengan adik dari Kang Se-byok. Dia lalu menitipkan adik Kang Se-byok bersama ibu dari Sang-woo dan memberikan uang yang banyak sebagai hadiah atas perjuangannya di arena permainan itu tanpa memberitahunya akan hal itu. Keesokan paginya di bandara, Gi-hun berencana ingin menjumpai putrinya yang di Amerika. Namun di tengah perjalanan, dia kembali melihat pria misterius itu, lalu segera mengejarnya. Akan tetapi terlambat, dia pun merebut tiket permainan pria itu dan menelpon nomor yang tertera di sana. Entah apa yang merasuki pikirannya, hingga membuat dia kembali memutar arah dan berencana ingin membalas dendam pada semua orang yang terlibat dalam permainan itu. Dan film pun berakhir. Apakah kalian tertarik ikut serta dalam permainan ini? Jika benar ada di negara kita,